Politeknik Negeri Tanah Laut, Prodi Akuntansi. Oke, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dan sedikit mengolek-ngolek dan sedikit ingin tahu mengenai kondisi demokrasi Indonesia pada saat ini. Nah, di sini saya akan bahas secara jelas, singkat, dan santai mengenai kondisi demokrasi Indonesia pada saat ini. Berhubung Indonesia sekarang sedang terkena pandemi COVID-19, maka dari itulah muncul ide saya untuk membuat makalah ini yang berjudul Demokrasi di Tengah Wabah COVID-19. Di makalah kali ini, kalian dan saya akan mengetahui bagaimana kondisi demokrasi di kala COVID-19. Remaja harus bisa berpikir kritis mengenai apa yang sedang dialami oleh negaranya. Nah, mari kita belajar berpikir kritis dengan menyimak video ini. Yang saya akan jelaskan di video kali ini adalah inti dari makalah yang saya buat. Oke, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Yang pertama kita harus mengetahui dulu apa itu yang namanya demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi juga dapat dikatakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bahasan berikutnya yang pertama yaitu kita akan mengetahui tentang bagaimana kondisi politik Indonesia tak lama sebelum COVID-19. Kondisi politik sebelum COVID-19 dapat dikatakan mengalami turning point bagi demokrasi atau titik balik bagi demokrasi. Sebenarnya hal ini hanya merupakan kelanjutan dari situasi yang secara umum tengah terjadi. Kondisi ini tercermin dari upaya pemerintah untuk menimbulkan kebijakan yang kontroversial, yang kemudian ramai disoroti dan dikritis oleh masyarakat. Apa saja kebijakan tersebut? Kebijakan tersebut terdiri dari 3. Yang pertama yaitu revisi Undang-Undang KPK atau disebut juga dengan Undang-Undang Pelemahan KPK. Yang kedua yaitu Undang-Undang KUHP yang membuka peluang intervensi kepentingan negara dalam ranah private. Yang ketiga yaitu RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law, yang dalam banyak aspek lebih memberikan keuntungan kepada kaum pembisnis besar atau investor ketimbang pekerja atau buruh. Dua kebijakan yang pertama telah memicu ribuan mahasiswa di seluruh Indonesia untuk kembali ke jalan. Apa yang diperjuangkan pun akhirnya menjadi sia-sia karena baik pemerintah maupun DPR tetap dengan pendiriannya untuk menetapkan undang-undang tersebut. Hal ini menjadi sebuah indikasi kuat adanya pelemahan peran mahasiswa sebagai kalangan muda kritis yang biasanya selalu diharapkan menjadi agen perubahan. Sementara itu, RUU yang terakhir telah memicu perlawanan terutama dari kalangan buruh disertai kalangan mahasiswa. Kehadiran ketiga undang-undang atau RUU kontroversial itu pada banyak aspeknya jelas tidak aspiratif. Ketiganya nampak jelas lebih mengakomodir kepentingan para oligarki atau pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Dengan demikian, kondisi terakhir menjelang pandemi COVID-19 pada dasarnya hanya merupakan kelanjutan dari nuansa post-demokrasi yang merupakan sebuah kemunduran bagi kehidupan demokrasi kita. Apa itu post-demokrasi? Post-demokrasi adalah sebuah keadaan di mana politik demokrasi berjalan baik lengkap dengan praktek dan kelembagaan demokrasi dan kebebasan pendapat namun kehilangan semangat atau progresivitasnya karena politik telah diambil alih oleh segelintir aktor politik yang menggunakan kekuasaannya untuk mengambil keputusan-keputusan penting orang banyak. Bahasan yang kedua yaitu ekosistem politik saat COVID-19.
Ekosistem politik saat pandemi ditandai dengan peran pemerintahan yang diperkuat guna menangani krisis. Dalam setiap krisis dan tendensi menguat peran pengusaha, baik dengan alasan yang terkait kebencanaan, peperangan, ataupun krisis lainnya. Atas nama memulihkan krisis, pemerintah dapat melakukan segala sesuatu yang dianggap penting. Nah, dalam kondisi seperti ini, pemerintah kemudian menjadi cenderung memiliki banyak hak bahkan privilege sekalipun, termasuk membuat berbagai aturan yang bersifat restriksi dan diskresi, yang artinya keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintah. Aturan khusus negara dapat memasuki ranah-ranah private sekalipun. Pemerintah dapat menerapkan itu secara sepihak. Dan di banyak negara, aturan lockdown ataupun karantina tidak memerlukan persetujuan dari masyarakat. Sehingga pada masa krisis dikenal dengan kondisi more states, less private. Dimungkinkan pula bagi pemerintah untuk mengeluarkan lebih banyak uang dengan skema yang ditujukan pada upaya-upaya mengatasi dan antisipasi dampak pandemi ini. Pemerintah telah menganggarkan dana sekitar 405 triliun dari berbagai sumber keuangan yang tersedia, diperuntukkan untuk 3 persoalan besar yakni kesehatan, sosial, dan ekonomi. Melihat ekosistem politik seperti itu, tampak penguatan peran negara menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari. Situasi ini tidak selalu akan mengarah pada pemusnahan demokrasi, namun jika tidak sesuai takaran dan periode waktu yang dibatasi, maka akan berpotensi melanggengkan kekuasaan menuju godaan totalitarian. Atau setidaknya akan membawa pada pelemahan demokrasi karena adanya tendensi pemerintah yang berpusat dan memunculkan para oportunis atau oligarki. Menurut Heng, tanpa adanya kebijakan yang tepat dan dapat dikontrol dengan efektif, situasi ini dapat menciptakan oportunis-oportunis atau para pembajak kepentingan yang membahayakan kepentingan rakyat dan akhirnya eksistensi negara. Pokok bahasan yang ketiga yaitu kondisi politik dan pemerintahan era pandemi. Di tengah pandemi COVID-19 ini, secara substansi demokrasi memang tidak banyak perubahan. Kita pada dasarnya masih akan menghadapi problematika demokrasi yang sama. Dibuktikan dengan beberapa fenomena berikut ini. Fenomena yang pertama yaitu masih terus lemahnya check and balance dari DPR. Kondisi semacam ini tampak telah menjadi natur DPR era Jokowi yang pada umumnya kurang kritis dan sekedar menjadi pendukung penguasa. Hal ini terkonfirmasi dari bagaimana sikap DPR yang tampak tidak terlalu terusik dengan kelambanan respon pemerintah pusat sejak virus mulai merebak. Fenomena yang kedua yaitu konsolidasi civil society yang tetap masih belum maksimal secara umum. Kalangan ini masih terus bergulat dengan lingkungan yang tidak kondusif. Yang ketiga yaitu sinergi dan koordinasi internal pemerintahan yang tidak berjalan dengan baik. Artinya, kondisi ini telah menimbulkan saling silang di jajaran pemerintahan sendiri. Pemusatan kekuasaan dan birokrasi penentu kebijakan. Pembatasan sosial berskala besar. Sentralisasi kebijakan ini kerap dipertanyakan, mengingat PSBB harus dilakukan segera oleh kepala daerah tanpa menunggu keputusan administratif yang memperpanjang rantai birokrasi. Fenomena yang keempat yaitu munculnya oportunisme. Pada bulan April 2020, staf khusus milenial presiden, yakni Andi Taufan, ada Mas Belva, dan Gracia atau Billy Josephat menjadi sorotan. Ketiganya secara umum ditengarai telah memanfaatkan posisinya untuk meraih keuntungan pribadi, yaitu upaya mendapat proyek pemerintah terkait pandemi, baik langsung maupun tidak langsung.
Oke, fenomena yang kelima yaitu perlindungan terhadap citra pemerintah. Pemerintah tampak melihat kewibawaan di saat krisis. Sayangnya, hal itu dimaknai dengan melakukan pengawasan kepada masyarakat. Tidak mengherankan jika kepolisian dimintai untuk lebih intens dan proaktif dalam melindungi simbol-simbol negara termasuk presiden. Fenomena yang keenam yaitu munculnya kebijakan bertendensi oligarki, yakni Perpu nomor 1 tahun 2020. Kebijakan ini memberikan peluang bagi siapa saja untuk melakukan pemanfaatan keuangan negara hanya atas dasar itikat baik. Hal itu sudah cukup untuk menjadi alasan penolakan kebijakan, karena berpotensi dimanfaatkan oleh para oligarki. Dengan berbagai situasi politik dan pemerintahan di atas, dan ditambah ekosistem politik pada masa pandemi, tentu mudah terlihat bahwa esensi politik kita belum mengarah pada penguatan demokrasi, melainkan lebih pada sebuah sikap anti-kritik, birokratisasi, sentralisasi, restriksi, dan peluang oligarki reinforcement. Oke, begitulah video yang saya buat mengenai penjelasan atau presentasi makalah saya. Jika ada kesalahan atau menyinggung pihak-pihak yang berkaitan atau bersangkutan, mohon dimaafkan. Makalah ini atau video ini saya buat untuk memenuhi tugas Ibu Mariatul Kiptiah selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Jika ada kritik atau saran, mohon disampaikan. Oke, begitu saja video yang saya buat kali ini. Salah hilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.